Ada satu ide yang kedengarannya sederhana banget, tapi dampaknya ke hidup kita itu luar biasa besar. Idenya adalah kita semua, tanpa terkecuali, pasti akan berubah. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Karir yang lagi Anda kejar sekarang, gaya hidup yang Anda idam-idamkan, atau bahkan orang-orang terdekat Anda, yakin banget semua itu bakal tetap sama 10 tahun lagi? Dan kalau jawaban Anda sedikit ragu, itu wajar banget. Justru disinilah letak salah satu perangkap terbesar dalam hidup, apalagi kalau menyangkut soal rencana jangka panjang dan keuangan. Kita seringkali bertaruh terlalu besar pada diri kita yang sekarang, tanpa menyisakan ruang gerak untuk versi diri kita di masa depan. Nah, pemikiran yang bakal kita gali lebih dalam hari ini terinspirasi dari bab 14 buku yang fenomenal banget, The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini kan ngasih kita cara pandang yang seger banget tentang gimana psikologi kita itu ngebentuk semua keputusan finansial kita. Sebelum kita jauh-jauh mikirin masa depan, gimana kalau kita coba lihat ke belakang sebentar? Coba deh pandang diri Anda di masa lalu itu seolah-olah dia adalah orang yang benar-benar berbeda. Apa sih mimpi terbesarnya waktu itu? Apa ketakutan terdalamnya? Kira-kira orang itu bakal ngerti atau bahkan setuju nggak sama semua pilihan yang Anda buat hari ini? Kemungkinannya sih bakal banyak banget perbedaannya. Tabel ini ngebantu kita ngelihat perubahannya dengan lebih jelas kan? Mungkin 5 tahun lalu, prioritas utama Anda adalah ngejar jabatan keren di perusahaan impian. Tapi hari ini, bisa jadi yang Anda cari justru fleksibilitas dan keseimbangan hidup. Dulu mungkin takut gagal, sekarang malah takut kehilangan momen berharga. Definisi sukses Anda pun udah berevolusi. Dan ingat ya, ini bukan tanda kegagalan, ini justru bukti kalau Anda bertumbuh. Dan tahu nggak, fenomena ini ternyata ada namanya loh. Para psikolog menyebutnya ilusi akhir sejarah. Dan ini adalah kunci buat ngerti kenapa kita sering banget bikin rencana hidup yang kaku. Intinya tuh gini, kita gampang banget ngelihat ke belakang dan sadar, wah, gue udah banyak banget berubah ya. Tapi anehnya, kita seringkali naif dan berasumsi bahwa sekarang kita ini udah sampai di versi final. Kita mikir, oke, gue emang banyak berubah, tapi inilah diri gue yang sebenarnya. Dan dari sini nggak akan banyak berubah lagi. Grafik ini nunjukin dengan gamblang banget. Waktu kita nengok ke belakang, kita lihat kurva perubahannya tajam. Tapi pas kita coba proyeksikan ke depan, kita seolah-olah cuma gambar garis lurus yang datar. Seakan-akan pertumbuhan kita udah berhenti di titik ini. Nah, inilah kesalahan fundamental dalam cara kita meramal diri kita sendiri. Oke, terus apa hubungannya semua ini sama kehidupan nyata, terutama sama duit kita? Artinya, sadar atau enggak, kita itu lagi membuat rencana-rencana besar untuk seseorang yang pada dasarnya belum kita kenal, yaitu diri kita di masa depan. Coba deh, pikirin lagi kalimat ini. Waktu Anda ngambil KPR 30 tahun, atau milih jalur karir yang butuh pendidikan belasan tahun, atau bahkan ngunci dana di investasi jangka panjang. Anda itu sebenarnya lagi bikin keputusan atas nama diri masa depan Anda. Seseorang yang sangat mungkin punya nilai, impian, dan prioritas yang beda jauh dari Anda yang sekarang. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya kita menyeimbangkan apa yang kita mau sekarang tanpa harus mengorbankan kebebasan dan pilihan untuk versi diri kita di masa depan? Ini bukan soal cuek sama hari ini, tapi lebih ke gimana caranya kita nggak memenjarakan hari esok. Disinilah kita masuk ke inti bahayanya. Keputusan-keputusan yang sifatnya permanen atau terasa permanen. Keputusan kayak gini seringkali datang dengan harga yang mahal banget. Bukan cuma soal uang, tapi juga emosional. Kalau suatu saat nanti kita pengen ganti haluan. Nah, ini contoh klasik dari yang namanya sunk cost fallacy. Kita maksa terus jalan di jalur yang salah cuma karena kita ngerasa udah terlanjur jalan jauh. Diri Anda di masa depan mungkin pengen banget punya karir yang beda, tapi dia jadi terperangkap sama investasi waktu dan uang yang udah Anda buat di masa lalu. Begitu juga dengan rumah selamanya, yang bisa aja berubah jadi sangkar emas. Mungkin di usia 30 rumah itu terasa sempurna. Tapi siapa yang tahu kalau di usia 45, diri masa depan Anda justru pengen hidup nomaden atau pindah ke kota lain. Ikatan finansial dan emosional yang kuat bikin perubahan itu jadi terasa susah banget. Dan inilah intinya. Tujuan dari merencanakan hidup itu bukan buat bikin cetak biru yang kaku dan gak bisa diubah. Saat kita lebih mentingin kepastian daripada kemampuan buat beradaptasi, kita tuh berisiko menjebak orang yang nantinya akan menjadi diri kita. Oke, kita udah ngomongin masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Gimana caranya kita bikin rencana hidup dengan kesadaran penuh kalau perubahan itu adalah sebuah keniscayaan? Ini dia pergeseran mindset yang paling penting. Berhenti mencoba nebak secara spesifik apa yang bakal diinginkan oleh diri Anda di usia 50 tahun nanti.
Sebaliknya, fokus aja untuk menciptakan kondisi di mana diri Anda di usia 50 itu nanti punya kebebasan untuk mengejar apapun yang berarti buat dia saat itu. Jadi, gimana cara praktisnya? Pertama, selalu utamakan fleksibilitas di setiap keputusan besar. Kedua, hindari jalur-jalur yang ekstrim. Jangan taruh semua telur di satu keranjang, baik dalam karir maupun investasi. Diversifikasi itu bukan cuma buat portofolio, tapi juga buat hidup. Dan yang ketiga, rangkul kekuatan tabungan. Uang tunai atau aset yang gampang dicairkan, itu ibarat oksigen finansial. Dia ngasih kita ruang buat napas, nunggu peluang, dan bikin perubahan tanpa harus terdesak. Pada akhirnya, inilah pesan utamanya. Anggaplah diri Anda di masa depan itu sebagai seseorang yang Anda sayangi, tapi belum sepenuhnya Anda kenal. Dan hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada orang ini bukanlah sebuah rencana yang sempurna, tapi kebebasan. Kebebasan untuk menemukan dan menjalani rencananya sendiri.